عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ثم أما بعد. Jamaah sekalian, kita melanjutkan bagaimana ahli sunnah berpandangan memilih pemimpin, yaitu penguasa, yaitu raja atau khalifah, atau kalau zaman sekarang adalah presiden. Disebutkan di sini caranya menurut Islam ada 3. Tafadhal ya. Yang pertama sudah kan? Halas. Tapi yang pertama adalah raja itu atau khalifah itu atau presiden itu dipilih oleh ahlul halli wal aqd, yaitu ulama senior dan juga dari kalangan amir. Ini orang-orang yang mengerti bagaimana siasah politik Islam, dan juga para panglima militer yang salihin. Maka mereka berembuk dan memilih seorang di antara mereka yang terbaik. Gitu ya. Atau baca sampai mana ya? Pemilihan ini memiliki hadis dari sunnah Rasulullah. Awaluha anak Abu Bakar afdalus sahabat. Itu belum sih. Baik. Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif Syekh Shalih Al-Fauzan hafizhahu ta'ala, yani al-amr al-awwal ma dzakarahu al-muallif wa huwa man ikhtarahu al-muslimun. والمراد بالذين يختارون الإمام هم أهل الحل والعقد من العلماء والأمراء وأصحاب السياسة وأمراء الأجناد، وليس معناه أن اختيار الإمام لكل أحد من الصبيان والنساء والحضر والبدو، لأن الناس تبعوا لأهل الحل والعقد، فإذا اختار أهل الحل والعقد إماما وجب على البقية أن يطيعوه، وهذا كما حصل في خلافة أبي بكر الصديق، فإن الصحابة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعوا على بيعة الصديق، فكانت بقية الأمة تابعة لمن اختار الصديق، ولم يفتح المجال لكل أحد ليشارك في الاختيار، لأن هذا من اختصاص أهل الحل والعقد، فالمسلمون اختاروا أبا بكر رضي الله عنه أفضلهم، وهذا اختيار له أدلة من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. Nah, diterangkan di sini jamaah sekalian, yaitu tadi sudah dijelaskan bahwa raja atau khalifah atau presiden itu dipilih oleh ulama senior dan para ahli kekuasaan dan politik dan para panglima perang militer. Itulah yang berhak untuk memilih raja atau khalifah atau presiden dalam Islam. Bukan anak-anak atau wanita atau orang awam di kota maupun di desa, itu badui. Akan tapi mereka ini, yaitu orang-orang awam itu, mengikuti ulama senior yang ahli di bidang Islam. Apabila ulama yang senior itu ahlul halli wal aqd memilih imam, yaitu presiden atau raja atau khalifah, maka rakyat wajib mengikutinya dan taat. Dalilnya atau contohnya yang terjadi di zaman khilafati Abi Bakar As-Siddiq. Ini sepeninggal Rasulullah SAW, maka para sahabat sepakat untuk membaiat As-Siddiq.
Kisahnya diawali dari Umar. Umar waktu itu bilang kepada Abu Bakar, "Mana tanganmu ya Abu Bakar? Aku mau baiat." Maka ketika Umar membaiat, maka yang lainnya membaiat. Penduduk Madinah, Mekah, Taif, semuanya membaiat ketika memilih Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu. Iya. Jadi bukan setiap warga sebenarnya ini dalam Islam ya. Bukan setiap orang memilih, tapi ini khusus ulama senior ahlul halli wal aqd yang memilih, kemudian masyarakat mengikuti, sehingga tidak ada perpecahan. Begitu jamaah sekalian. Dalilnya juga disebutkan di sini. Oh iya, ikhtiyarul lahu, ini memilih Abu Bakar di situ adillah min sunnah Rasul. Dalil dari sunnah Rasul yaitu satu. Awaluha anna Abu Bakr afdalus sahabati 'ala al-itlaq ma khalafa fi hadha. Ini dalil yang pertama. Ulama itu akan memilih yang terbaik. Memilih yang terbaik dari sisi ilmu, agama, dan juga akhlak, dan juga kesolehan, takwa. Itu merupakan amanah yang dibebankan kepada ulama senior untuk memilih yang terbaik. Sebagaimana para ulama, raja atau khalifah memilih pembantu-pembantu atau menteri-menteri atau umara atau gubernur, itu yang terbaik dari sisi dua hal, ilmu, ini ilmu yang berkaitan dengan itu, bidang itu, dan amanah. Bahkan Syekhul Islam bin Taimiyah mengatakan, apabila khalifah atau raja memilih menteri yang bukan yang terbaik, maka dia telah khianat. Ya, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha." Itu maknanya, yaitu kalian adalah ketika melakukan apa saja itu harus amanah. Termasuk memilih menteri dan amir atau gubernur, itu harus yang terbaik dari yang ada. Dari dua hal, yaitu ilmu dan amanah. Kalau dia memilih bukan yang terbaik, maka dia khianat karena tidak mengamalkan ayat itu. Ya, saya hanya membacakan loh ya kan ya, apa kata ulama ya. Iya sudah. Alhamdulillah. So kita umat Islam, kemarin ada ijtima' ulama. Antum tahu ijtima' ulama ya kan? Ijtima' ulama. Kemarin ada ijtima' ulama. Mereka memilih dari salah satu dari 3 calon presiden menurut yang pertimbangan syariat. Antum tahu lah ya kesimpulannya kan? Sudah. Itu ulama itu katanya di situ. Ada anggota MUI juga di situ. Allah ya kan, kalau kita nggak taat sama MUI dan ulama kita, terus kita ini siapa yang mau kita taati ya? Umat Islam harus dekat dengan ulama. Di MUI itu ada namanya tim fatwa. Tim fatwa itu tidak sembarangan. Yang masuk di tim fatwa itu memang betul-betul dia ahli fikih, ya kan? Yang dimintai fatwa oleh warga, oleh masyarakat. Taib. Maka di sini Abu Bakar yang terbaik, maka dia dipilih karena dia yang terbaik, nggak ada yang menyelisih itu. Disepakati oleh Ahlul Badr, para sahabat yang ikut perang Badar, dia yang terbaik.
Baik, lanjut yang kedua dalilnya. وثانيا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى إشارات باستخلافه منها أنه في مرض موته قدمه للصلاة ليؤم المسلمين في محراب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقف موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه إشارات إلى أنه هو إمامهم في الخلافة كما هو إمامهم في الصلاة. فاختاروا أبا بكر رضي الله عنه وقالوا أيرضاك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا ولا نرضاك لدنيانا. وانعقدت بيعته وأجمع الصحابة على ذلك من باشر الاختيار ومن لم يباشر فهو تبع والمسلمون جماعة واحدة ويد واحدة. Masya Allah. Yang kedua, bahwa Rasulullah SAW telah memberikan isyarat bahwa penggantinya adalah beliau, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Bagaimana isyarat dari Nabi? Yaitu ketika Rasulullah sedang sakit, sehingga beliau tidak bisa menjadi imam masjid Nabawi, maka Rasulullah SAW menunjuk Abu Bakr radhiyallahu anhu As-Siddiq sebagai imam sholat di tempat imamah Rasulullah. Nabi memimpin sholat, maka beliau berdiri di tempat berdirinya Rasulullah SAW. Ini isyarat bahwa dia adalah imamuhum, pemimpin kaum muslimin di dalam khilafah. Sebagaimana dia adalah pemimpin, imam di dalam sholat berjamaah. Akhirnya para sahabat memilih Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wa qalu ayardaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam din. Bukankah Rasulullah ridha kepada engkau wahai Abu Bakar untuk agama kami, ini kau memimpin salat atas perintah Nabi karena beliau sakit. Wala nardaka lidunyana, kemudian kami tidak ridha kepada engkau untuk memilih menjadi pemimpin sepeninggal Nabi untuk dunia kita. Wa aqadat bai'atuh, maka sahlah baiat Abu Bakar Siddiq, dan para sahabat ijma' sepakat, muhajirin wal ansar semuanya sepakat, tidak ada khilaf dengan pemilihan itu, karena mereka mengikuti saja. Kaum muslimin jamaah, satu jamaah dan satu tangan, diwakili oleh ahlul halli wal aqd. Nah, sekarang kita orang ini bulan depan ini ada pilpres ya. Bagaimana fatwa Syekh Ibn Utsaimin wa Syekh Ibn Baz? Mengatakan keduanya boleh mengikuti, mencoblos itu boleh. Apa dalilnya ya kawan? Dalil yang dikemukakan oleh Syekh adalah dalil kaidah usuliyah fiqhiyah, yaitu ihtimal akhaf ad-dararain wa dafa' a'zam minhuma, yaitu memilih sesuatu yang paling ringan madaratnya bagi kaum muslimin, ya, dan juga menolak yang terburuk, karena harus satu yang dipilih ya kawan. Kaidah ini dalil berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Wah, kesimpulan daripada dalil Al-Quran dan Sunnah itu ada kaidah memilih yang paling ringan dari yang ada madaratnya, ini yang terbaik di antara mereka. Gitu ya kawan. Baik dari sisi ilmu, ya ini ilmu, apa yang dimaksud dengan ilmu kalau zaman sekarang ini? Ilmu agama, ya ini antum tahu lah ya. Adapun ilmu dunia, antum bisa bandingkan di antara mereka mana yang terbaik dari sisi ilmu dunia. Gitu ya kawan. Tiba-tiba kemarin ada seorang bikin ceramah yang milih ikut pilpres ini, yang ngaku salafi, dia itu sebenarnya haroki. Wah, ini ngawur dah ini.
Jangan memfitnah begitulah. Ini kan masalah khilafiyah. Ya. Para ulama ada yang berfatwa membolehkan. Kif ente menuduh Syekh Ibn Utsaimin, Syekh bin Baz haroki. Ngawur dah. Ya. Maka kalau dalam masalah-masalah nazilah, masalah besar yang menyangkut negara, itu sebaiknya yang berbicara yang senior ilmunya dan umurnya. Kita orang ini ngikuti yang senior. Nahnu ma'a al-akabir, al-barakatu ma'al akabir. Berkah itu bersama yang senior ilmunya dan umurnya. Kenapa kau umur penting juga ya kawan? Ini pertama ilmunya dah, alim dia. Adapun umur itu penting karena orang kalau sudah umurnya misalnya 70, 80, maka dia nggak ada keinginan untuk dunia. Lebih banyak keinginannya akhirat. Sehingga fatwanya itu jernih, kemaslahatan untuk umat. Tapi yang masih muda-muda, ya masih pencilaan kadang-kadang. Ya, maka yang seperti ini harus mengikuti yang senior. Itu. Jelas ya jamaah. Nah, itu cara yang pertama, yaitu dipilih oleh ahlul halli wal aqd. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana ini yang milih ini semua orang Indonesia yang sudah cukup umur, berapa minimal ya kawan Pilpres itu? 17 ya? Iya, baru tahu saya 17. Bagaimana ini? Ya udah, apabila ada yang terpilih ya sudah itu diikuti, dianggap sebagai presiden yang sah. Semoga Indonesia ini baik-baik saja. Semoga negeri Indonesia ini makmur, bebas dari utang, bebas pendidikan, bayar gratis pendidikannya, kesehatannya. Begitu pula apalagi ya kawan, rakyatnya digaji. Antum mau tadi gaji sama penguasa dan seterusnya, makmur ya ani. Semoga rakyat ini makmur. Amin ya rabbal alamin. Aminkan ya kawan. Antum tidak kepingin makmur tak? Baik. Yang kedua, cara memilih pemimpin yang kedua. Al-amru tsani, walamma hadarat Abu Bakr al-wafat ikhtar Umar bin al-Khattab wa 'aynuhu badalan anhu. فسمع المسلمون وأطاعوا وهذه هي الطريقة الثانية من طرق ثبوت الإمامة وهو أن يختار ولي الأمر وليا للعهد يخلفه بعد موته كما فعل أبو بكر حيث اختار عمر رضي الله عنه. Ini yang kedua. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah. Cara yang kedua adalah ini yang disebut oleh ulama istikhlaf. Istikhlaf yaitu pemimpin yang ada dan masih hidup menunjuk kepada pengganti, calon pengganti. Dalam hal ini Abu Bakar Siddiq mau wafat, waktu itu mau wafat radhiyallahu anhu, maka beliau memilih dan menunjuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa ayyanahu badalan min anhu. Dan dia memilihnya, menunjuknya sebagai ganti beliau kalau wafat. Inilah yang disebut dengan istikhlaf. Apakah ada zaman sekarang? Ada. Di Indonesia apa contohnya? Wapres. Wapres. Kalau presiden itu mangkat, ini kan ini bahasa undang-undang ya, mangkat. Ya. Maka wapresnya ini naik. Otomatis sudah itu. Kalau di Saudi Arabia dan di negara-negara Arab yang masih menggunakan sistem kerajaan, itu ada namanya waliul ahad. Waliul ahad itu mirip seperti wapres, pangeran yang akan menggantikan raja apabila raja itu mangkat. Itu ya, pakai bahasa nasional, mangkat. Begitu ya. Maka waliul ahad otomatis dia jadi raja. Jelas? Begitu ya jemaah. Maka kaum muslimin mendengar itu dan taat dengan keputusan Abu Bakar Siddiq. Jelas Abu Bakar amanah. Dia memilih orang terbaik
di zamannya setelah beliau siapa? Umar. Pertanyaan, setelah menjelang Umar wafat, karena akan ditusuk dia sama orang Majusi, Abu Lulu al-Majusi. Apakah Umar menggunakan cara Abu Bakar Siddiq menunjuk? Jawabannya apa? Tidak. Ya, kata beliau dengan perkataan yang masyhur, lain istakhlaftu. Ini jika aku memilih seorang untuk menjadi penggantiku, laqad istakhlafa man huwa khairum minni. Telah melakukan itu, yaitu menunjuk ya kepada pemimpin setelahnya orang yang lebih baik daripada aku. Siapa itu? Abu Bakar. Ini Abu Bakar orang yang lebih baik daripada aku, dan dia telah melakukan itu, yaitu menunjuk saya. Akan tetapi kata beliau, karena Rasulullah yastakhlif, Rasulullah tidak menunjuk, maka Umar tidak menunjuk, sehingga diserahkan kepada siapa? Ahlul halli wal aqd. Akhirnya para ulama senior ahlul halli wal aqd, yang anggotanya di situ ada Uthman, ada Ali, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ada Abdurrahman bin Auf, ada Abu Ubaidah bin Jarrah, ada Talha, ada Zubair. Milih siapa? Uthman. Awalnya ada khilaf antara Uthman atau Ali. Ternyata mayoritas pilih Uthman. Akhirnya yang tadi mau milih Ali gak jadi, akhirnya milih baiat kepada Uthman. Sepakat. Jadi selalu milih yang terbaik. Ilmunya, kesolehannya, takwanya, amanahnya, yang terbaik. Begitu ya jemaah. Ya, inilah cara yang kedua di dalam menetapkan pemimpin dalam Islam, waliul amr atau raja atau khalifah atau presiden, yaitu menunjuk waliul ahad, yaitu wapres atau pangeran yang akan menggantikan posisi raja apabila raja itu meninggal. Yang ketiga, al-amru tsalits, idza taqallaqa wahidun minal muslimin wa akhta an-nasu li imaratihi fa innahu yakunu amiran wa imaman lahu, mithlu ma hasala min Abdul Malik bin Marwan, fa innahu lamma hasala al-ikhtilaf ba'da wafati Yazid bin Muawiyah, fa inna Abdul Malik bin Marwan ibn al-Hakam qama bil amr wa kana rajulan syahman haziman qawiyan wa nafa'a Allah bihi, wa aqadat bai'atuhu wa sami'a al-muslimuna lahu wa ata'u, fa kana fi dhalika al-khairu lil muslimin. Yang ketiga, apabila seorang dari kaum muslimin menguasai kepemimpinan dan kekuasaan, tampil dia, dan dia punya tentara yang nurut sama dia, punya senjata, maka manusia tunduk kepada kekuasaannya, sehingga dia menjadi amirul mukminin dan imam, yaitu raja atau khalifah atau presiden. Seperti yang terjadi di zamannya Abdul Malik bin Marwan ibn al-Hakam. Ketika wafatnya Yazid bin Muawiyah, ya, maka terjadi perselisihan di antara kaum muslimin, siapa yang berhak menjadi khalifah atau amirul mukminin. Maka tampillah Abdul Malik bin Marwan ibn al-Hakam, semoga Allah merahmatinya, dan dia seorang laki-laki yang memiliki wibawa dan kekuatan, ya, dan Allah memberi manfaat kaum muslimin dengannya. Maka terjadilah baiat itu, dan kaum muslimin mendengar itu dan taat, sehingga terjadilah kebaikan buat kaum muslim. Gitu ya kawan. Lanjut. Fahadihi hiya turuq allati tathbutu biha wilayatul imam, imma bi ikhtiyari ahli al-hal wal 'aqd, wa imma bi an ya'had as-sabiq lil lahiq, wa imma bi an yataqallaba wahidun minal muslimin hina ma yakunu lahum imam wa yakhda'u an-nasu lahu wa yanqadu lahu, fala yajuzu li ahadin an yashqa al-'asa. Ya, inilah tiga cara ya yang diakui dalam Islam dalam memilih pemimpin
Yaitu yang pertama dipilih oleh ulama senior. Kemudian yang kedua, pemimpin yang lama memilih pemimpin yang baru sebagai penggantinya kalau dia meninggal. Atau yang ketiga, yaitu salah seorang dari kaum muslimin yang menguasai kekuasaan, kepemimpinan, pemerintahan, sehingga dia menjadi imam dan manusia tunduk kepada dia dan nurut. Maka tidak boleh lagi berselisih dah, karena dia sudah baiat, udah baiat aja gitu. Terus wa qawluhu bi ijma'il muslimina la nafhamu min hadha annahu la budda min ikhtiyar muslimina kullihim walakin yahsulu dhalika bi ijma'i ahli al-hal wal 'aqd kal hasil fi 'ahdi Abi Bakr radhiyallahu anhu wa kal hasil fi khilafati Uthman radhiyallahu anhu fa innal ladzina ikhtaruhu hum ahlu syura wa humul baquna min al-'ashrati al-mubashshirin bil jannah ikhtaruhu fa thabatat imamatuhu wa lam ya'tarid ahadun 'ala dhalik bal ajma'u 'ala imamati Uthman radhiyallahu anhu. Kalimat bi ijma'il muslimin, dengan kesepakatan kaum muslimin, jangan dipahami bahwa itu adalah setiap orang Islam memilihnya. Tapi maksudnya adalah ahlul hal wal 'aqd, atau istilah lain ahlus syura. Dan mereka ini adalah anggota dari yang ada dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa 10 itu? Abu Bakar Siddiq, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, kemudian Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, kemudian Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, kemudian Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, kemudian Zubair bin Awam radhiyallahu anhu, kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah, kemudian radhiyallahu anhu, kemudian Abdullah bin Zaid. Mereka inilah yang dimaksud dengan ahlu syura atau ahlul halli wal 'aqd. Ulama senior dari kalangan para sahabat yang terbaik, yang memilih Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya, kemudian memilih Uthman radhiyallahu anhu. Begitu ya jemaah. Dan kaum muslimin tidak ada yang menolak, dan mereka sepakat dengan kepemimpinan Uthman. Coba perhatikan ya ikhwan, di sini menunjukkan bahwa di zaman itu, zaman Khulafaur Rasyidin, kaum muslimin paham kewajiban baiat pemimpin yang sudah dipilih oleh ulama mereka. Mereka paham ini. Berarti mereka itu mendapatkan ilmu masalah ini, dijelaskan, paham mereka. Begitu pula kita harusnya paham bagaimana cara memilih pemimpin itu menurut syarat Islam. Ya, dan kalau sudah tahu jangan menentang lagi, jangan menyelisihi apa yang sudah takrir yang sudah diputuskan oleh para ulama. Lanjut. Qauluhu la yahillu li ahadin an yabita lailatan wa la yara anna laisa alaihi imam barrun kana aw fajiran. Hadhihi mas'alatun muhimmatun jiddan wa hiya annahu la yajuzu lil insani an yakhruja an jama'atil muslimin wa yashuqqa 'asa ta'ah fa innahu in fa'ala dhalik wa bata lailatan wa laysa lahu imam ya'taqid imamatuh fa hadha qad khala'a ribqatal islam min 'unuqihi bima'na annahu kana ma'al muslimin wa murtabitatan ma'al muslimin falamma kharaja 'an ta'atil imam fa innahu qata'a al-irtibat bil muslimin mithlu sigharul aghnam allati yaj'alu laha hablun mumtad wa fihi darakat tadkhulu fiha ru'usu sigharul ghanami litahfadhaha min ad-daya' yusamma ar-ribqu fashabbaha istima'ul muslimina 'ala imamin bidzalik faman kharaja 'an ta'atil imam faqad khala'a hadhihi ar-ribqah wa ta'arrada lid-daya'i wa lidh-dhi'abi wa lil-ahwa wa laysa ma'nahu annahu yukaffar ma'nahu annahu faraqal jama'ah wa
wa kharaja an al-ta'ah fa sara kal bahimati allati kharajat min ar-ribat wa ta'arradat lis-siba' wan nahab was-salam. Lanjut. Wala yaqul ana ma bay'tu wa laysa li imam fa anta wahidun minal muslimin wa lamma bay'a ahlul halal wal 'aqd fa anta tabi'un lahum. Sebagai penyempurna dari penjelasan ini, kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, tidak halal seorang pun bermalam satu malam dan dia memandang tidak perlu ada pemimpin. Ya, birran kana au fajir. Birran yakni pemimpin yang baik, saleh atau yang fajir. Ya, jadi dia harus punya keyakinan, ya, punya pemimpin yang sudah sah, yang sudah dibaiat secara syar'i. Nah, itu ya jamaah. Nanti ya kita jelaskan itu, yang ada orang-orang yang memahami bab tentang baiat ini, tapi bukan ditujukan kepada khalifah atau raja atau presiden, tapi ditujukan kepada ustadz mereka. Kan aneh aja, baiat kepada ustadz terus mengkafirkan yang tidak mau baiat kepada ustadznya. Ya kan ngawur dah. Taib, ini masalah penting. Tidak boleh seorang manusia keluar dari jamaah kaum muslimin yang sudah memilih pemimpin yang sudah ada, yang sah. Tidak boleh dia menentang ketaatan pemimpin. Jika dia melakukan itu, satu malam saja dia tidak punya imam, ya, memberontak dia, padahal imam itu sudah sah secara syar'i, maka dia telah melepas ikatan Islam dari lehernya. Nah, sekarang apa maknanya ini? Bimana bahwasanya kaum muslimin itu terikat dengan kaum muslimin yang lain. Ketika ada seorang keluar dari ketaatan imam, keluar dari ketaatan kepada pemimpin yang sah, maka dia telah memutus tali ikatan dia dengan kaum muslimin. Awalnya kalimat ribqa di sini adalah tali yang digunakan untuk mengikat leher leher kambing. Yang banyak kambingnya itu kan, supaya dia enggak mencitat. Nanti mencitat ya kan? Kabur. Maka kambing-kambing yang besar maupun yang kecil itu diikat lehernya dengan tali itu. Maka supaya tidak kesingsal, ya, hilang, doya, kesingsal bahasa Jawa ya, kawan. Maka inilah yang disebut dengan ribq, yaitu tali yang mengikat lehernya kambing. Maka disamakan antara bersatunya kaum muslimin dengan membaiat satu imam, diumpamakan seperti kambing-kambing itu yang diikat dengan tali. Maka barang siapa yang keluar dari ketaatan ini, memberontak, tidak mau baiat, ya, tidak mau baiat kepada imam yang sah, pemimpin yang sah, maka dia telah melepas ikatan yang ada di lehernya itu, sehingga dikhawatirkan dia akan terjebak di dalam kesesatan dan digoda sama syaitan. Bukan berarti dia kafir. Laisa ma'nahu annahu yakfur, dia tidak kafir, tidak. Tapi maknanya dia hanya meninggalkan jamaah dan persatuan kaum muslimin, keluar dari ketaatan. Dosa itu, dosa besar itu. Dan dia seperti hewan ternak yang keluar dari ikatan tali itu, sehingga dia dikhawatirkan akan dimakan sama binatang buas, serigala atau harimau atau yang lain. Janganlah dia mengatakan saya tidak mau baiat, aku tidak membutuhkan pemimpin, aku tidak punya pemimpin. Jangan mengatakan demikian. Engkau bagian daripada kaum muslimin. Ketika ulama senior sudah baiat, maka kau harus mengikuti mereka.
Itu ya ikhwan. Jadi apa yang diridhoi dan dipilih dan direstui oleh Majelis Ulama Indonesia atau Ijtima Ulama Indonesia, ikuti aja. Tenang sudah gitu. Ya, kalau kita nggak nurut sama ulama, terus siapa yang mau kita taati ya? Kemarin MUI, tim fatwa berfatwa memboikot produk Israel. Antum tahu kan? Tahu kan? Membaca itu fatwanya kan? Menurut umat Islam bersatu, nggak ada yang protes. Dari semua ormas sepakat, ya kan? Saya setuju dengan fatwa MUI itu, bagus sekali. Ada juga dari ulama salaf di Yordania, Syekh masyhur, fatwanya sama dengan MUI, persis. Kita boikot semua produk Yahudi, walaupun andilnya perusahaan-perusahaan yang ada di negara antum itu sedikit sekali untuk mereka, walaupun sedikit, antum tetap boikot mereka. Karena ada yang mengatakan bahwa itu kan perusahaan-perusahaan yang berafiliasi dengan Israel itu kan pemiliknya sudah orang kita, orang-orang pribumi yang tinggal di Indonesia. Tapi ada yang membongkar rahasianya, bahwa franchise mereka itu tetap masih ada sekian persen masuk ke kantongnya Yahudi. Berapa persen disebutkan? 5%, 10%, wallahu a'lam. Alhamdulillah fatwa ini manjur ya ikhwan. Fatwanya MUI kita. Starbucks rugi 12 triliun apa 12 berapa itu? Cuma antum baca lagi beritanya. 12 triliun atau 18 triliun dia rugi gara-gara boikot. Berarti kan manjur kan? Nah, tapi begini ya kawan, ada yang bertanya begini, gimana Ustaz? Sekarang yang mendukung Israel itu bukan ini, ada lagi Amerika, ada Inggris, ada Italia, ada India, ada Ethiopia. Mereka ngirim tentara untuk membantu Israel, Yahudi. Bagaimana ini? Apakah kita memboikot semua produk Amerika? Antum ada yang pakai iPhone di sini? iPhone. Guyu dah. Ya. Kalau antum konsisten mengamalkan fatwa MUI, boikot juga itu produk Amerika. Gitu ya. Tapi kita kembali kepada penjelasan rinciannya begini ya kawan. Memboikot itu sebenarnya adalah hak pribadi setiap muslim. Jika dia tidak menggunakan haknya karena ada uzur syar'i, maka boleh dia tidak menggunakan haknya. Karena hukum asal memboikot itu hak setiap orang. Contoh begini, antum ada penjual pecel ini, ada 5 orang, 5 ruko, semuanya jual pecel. Tapi antum selalu berlangganan warung yang nomor 1. Ketika ditanya, kenapa itu nggak beli yang nomor 2, 3, 4, 5? Dia bilang apa? Karena begini, nomor 2 itu begini, kan nomor 3 begini, nomor 4. Yang paling Z itu nomor 1. Yang paling Z nomor 1. Astagfirullah, itu gak ada hubungannya ya, ya. Ini warung ada 5, anak bilang gitu ya. Baik, kemudian suatu ketika dia tidak membeli di warung ruko nomor 1, tapi dia membeli nomor 2. Kenapa? Karena ruko nomor 1 tutup. Berarti kadang dia tidak menggunakan hak boikotnya. Terserah saja. Ya, itu hak antum. Apakah antum mau beli apa enggak, itu hak antum. Ketika antum sangat membutuhkan, boleh nggak kita ambil dari orang kafir, dari Amerika misalnya? Apa itu yang diperlukan? Itu teknologi misalnya. Ya boleh lah ya, karena itu maslahat buat kaum muslim. Maslahat buat
kaum muslimin. Baik ya ikhwan, lanjut ya akhi. Faslun jadid. Qala al-Imam al-Barbahari rahimahullah wal hajj wal ghazwu ma'al imami madin wa salatul jum'ati khalfahum jaizatun wa yusalli ba'daha 6 raka'atin yafsilu baina kulli rak'ataini hakadha qala Ahmad bin Hanbal. Thumma qala syarih hafizahullah ta'ala salahiyatul imam katsira wa mahallu ihsaqiha wa jam'iha wal ittilami 'alaiha al-ahkam as-sultaniyatu allati ألفت في هذا مثل الأحكام السلطانية للماوردي والأحكام السلطانية لأبي يعلى الحنبلي وكتب ألفت في هذا فيها بيان صلاحية الإمام وهذا مذكور في كتب الفقه وفي كتب العقائد أيضا كما هنا. أولا أنه يتولى صلاة الجمعة والعيدين ويصلي المسلمون خلفه إلا أن يختار هو ويخلف من العلماء أو من طلبة العلم من يصلي بالناس لكن الأصل أنه أحق بالإمامة في الجمعة والعيدين فإن استخلف من يقوم بذلك فله ذلك وهذا عليه العمل الآن. Dalam Islam ya ikhwan, kata Imam Al-Barbahari, maka haji dan perang bersama pemimpin itu tetap ada dari dulu sampai kiamat. Begitu pula salat Jumat, di belakangnya pemimpin. Ini di belakangnya raja atau di belakangnya khalifah. Begitu. Itu jaizah, boleh. Iya. Kemudian tadi kan ada satu kalimat yang lupa saya belum menjelaskan. Bahwa Imam Al-Barbahari mengatakan, wah, qadarullah misalnya pemimpinnya itu bukan yang terbaik. Bukan yang bir. Ya, tapi dia fajir. Tapi dia muslim, tapi dia fajir, tetap kita taat sama dia dalam hal yang ma'ruf. Bahkan ada hadis ya ikhwan, disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa nanti akan satakunu umara, ya, qulubuhum qulubu syayatin fi jismanil ins. Akan muncul para penguasa yang hatinya itu setan, tapi badannya manusia. Bayangkan itu, gambarannya sudah maksimal ini. Ya, dia ini setan hatinya, setan yang bahaya sudah ini. Tapi badannya manusia. Nah, bagaimana? Kata Rasulullah, isma' wa'ati, taati dan dengarkan dalam hal yang ma'ruf, walaupun dia maksiat. Ya, begitu ya kawan. Karena apa? Pemimpin itu dari Allah. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Katakanlah wahai Nabi, Allahumma malikal mulk. Ya Allah, ya Engkaulah raja di raja ya Rabb. Tu'til mulka man tasha. Kau berikan kekuasaan kepada siapa yang kau mau. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Dan kau cabut kekuasaan dari siapa yang kau kehendaki. Jadi presiden atau raja atau amirul mukminin atau khalifah atau perdana menteri, ya, itu dari Allah azza wajalla, dari ketentuan dari Allah azza wajalla, takdirnya Allah azza wajalla. Perhatikan kalimat tu'ti tanzi'. Kau berikan kekuasaan kepada siapa yang kau kehendaki, dan kau cabut kekuasaan dari siapa yang kau kehendaki ya Rabb. Tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha'. Kau muliakan siapa yang kau kehendaki ya Rabb, dan kau hinakan siapa yang kau kehendaki. Biyadikal khair, di tanganmu ya Allah semua kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya engkau menguasai atas segala sesuatu. Coba perhatikan ayat itu, renungkan betul-betul ya ikhwan. Dan antum harus yakin bahwa siapapun ya presiden kita nanti yang terpilih, insya Allah Indonesia tidak akan kiamat. Insya Allah kita masih hidup, insya Allah. Dan insya Allah rezeki masih ada. Hayyun yurzaq, selama masih ada hidup kita, masih ada rezeki dari Allah.
Jangan khawatir. Terus yang penting lagi, bahwa pemimpin itu adalah cermin daripada rakyat. Sebagaimana pernyataan ulama masyhur dari ahli sunnah wal jamaah, kama takunun yuwalla alaikum. Sebagaimana kondisi kalian wahai rakyat, maka Allah akan memberi kepada kalian pemimpin seperti kalian. Lah rakyatnya senengannya joget, ya pemimpinnya senengannya joget. Lah rakyatnya senengannya nyolong sandal, nyolong sepatu di masjid. Ya nanti pemimpinmu ya seperti itu, mencuri. Kama takunun yuwalla alaikum. Sebagaimana kondisi kalian, maka pemimpinmu ya seperti kalian. Dalilnya mana itu? Fatwa itu. Dalilnya Quran. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dha bima kanu yaksibun. Demikianlah kami akan kuasakan orang zalim kepada sesama mereka zalimin, ya, dengan sebab dosa yang mereka lakukan. Makanya ada di zamannya Ali bin Abi Thalib, ada orang Khawarij datang kepada Ali bin Abi Thalib. Kenapa kami kok diberi pemimpin seperti Anda? Ngunu Khawarij itu, ya, kasar mereka dengan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Maka Ali sabar dengan menjawab begini, ketika Abu Bakar, kenapa enggak seperti Abu Bakar dan Umar pemimpin kami? Kata Ali, ketika Abu Bakar dan Umar yang memimpin, rakyatnya itu saya. Ketika kamu rakyatnya, cukup saya. Jadi mari kita koreksi diri rakyat kita ini. Mari kita perbaiki dengan agama Islam. Ya, karena kita ini ikhwan di dunia untuk ibadah. Dengan harapan kita kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah Azza wa Jalla beri hidayah kepada kaum muslimin dan juga memimpin kaum muslimin di Indonesia ini. Dan Allah berikan amanah, kejujuran dan ilmu dan kemakmuran untuk semuanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sudah bel ya. Ada pertanyaan kan? Oh, ini ada pertanyaan ya. Adzan dulu ya akhi, fadhil ya akhi.
Ini ada pertanyaan singkatnya, bahwa ada yang menyatakan bahwa di antara minas siyasa fi hadzal zaman tarkus siyasa. Di antara politik syar'i zaman kita sekarang ini yang difatwakan adalah kita meninggalkan politik. Bagaimana maksud daripada pernyataan ini? Maksud daripada pernyataan ini ya ikhwani fillah, sebagaimana yang dinyatakan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, ayahanda dari Syekh Abdul Razak, yakni orang-orang yang masuk ke dalam anggota dewan, kata beliau, yafsud, banyak yang rusak. Jadi para ulama salaf ketika mereka membolehkan pilpres, menyoblos pilpres, bukan berarti mereka menyuruh kita untuk ikut ikut di dalam menjadi anggota dewan atau apa itu. Itu serahkan siapa yang mau aja deh. Tapi kalau ahlu sunnah jangan ikut-ikutan. Itu lebih selamat. Jadi itu maksudnya itu. Jadi bukan meninggalkan politik, ya ini wis gak ngurusi segala macam yang berkaitan dengan pilpres. Orang presidennya yang mau dipilih siapa, dia nggak mau ngurusi itu, dia nggak mau mikirin sama sekali. Ya silakan kalau antum mau memahami seperti itu, silakan untuk diri antum. Tapi orang lain ketika mengambil fatwa dari Syekh bin Baz dan Ibnu Utsaimin, apakah salah? Tidak salah. Ya, ini masalah fikih, akhi, jangan dikaku-kakuin. Baik, kemudian ya ini sudah sama, ini pertanyaannya hampir sama, sudah dua-duanya. Ada pertanyaan lain enggak ya, ikhwan? Udah ada, saya tutup. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.